Halo semuanya, terima kasih sudah mau menerima channel ini dengan respon yang sangat baik. Untuk itu karena banyak sekali yang request di kolom komentar untuk melanjutkan part ketiga dari drama The Golden Spawn atau episode kelima dan keenamnya, kita langsung saja ke ceritanya. Dan bagi teman-teman semua yang belum nonton part ke-1 dan part keduanya, linknya sudah Mimin taruh di deskripsi atau bisa cek langsung di playlist channel ini. Oke, kita masih melanjutkan perjuangan Lee Sung Chon untuk menggapai mimpinya menjadi orang kaya raya. Apakah dengan semua problem yang dia hadapi setelah merasakan bagaimana rasanya menjadi anak paling kaya, dia bisa tetap mengukuhkan hatinya? Atau dia akan kembali ke keluarganya yang dulu? Walaupun keluarganya yang dulu miskin dengan harta, tapi mereka kaya dengan kasih sayang. Untuk itu kita langsung saja ke cerita utamanya. Dan ini dia cerita The Golden Spawn Part 3. Selamat menikmati. Cerita diawali dengan diperlihatkan sedikit dari cerita sebelumnya, yaitu ternyata tak hanya Lee Sung Chon yang bertukar tempat dengan orang kaya, melainkan teman sekolahnya pun melakukan hal yang sama, yaitu Oh Hyo Jin yang dulunya adalah Jang Nara. Lalu kita diperlihatkan saat Lee Sung Chon datang ke rumah sakit dengan sangat tergesa-gesa untuk melihat kondisi ayahnya yang dulu, yang sekarang sedang terluka parah akibat terjatuh saat bekerja. Lee Sung Chon yang tak sadar bahwa dirinya sekarang bukan lagi anak dari ayahnya, terus memanggil nama ayahnya dengan sebutan ayah. Dan tak lama muncullah ketua Huang yang ternyata berada di sana. Sontak saja hal itu membuat ketua Huang beserta asistennya merasa heran melihat tingkah anaknya seperti itu. Hingga Taeyong pun datang bersama Juhe. Di tempat berbeda, Lee Sung Chon kemudian menjelaskan kepada ketua Huang yang notabene sekarang adalah ayahnya. Lee Sung Chon berkata bahwa tindakannya menyebut ayahnya Lee Sung Chon alias Taeyong dengan sebutan ayah karena kecelakaan itu terjadi di perusahaannya. Dan karena dia melihat sekretaris ayahnya berada di sana, Sung Chon beralasan bahwa dirinya takut ketua Huang juga terluka. Hingga tanpa sadar, dia menyebut ayah kepada ayahnya Lee Sung Chon alias Taeyong. Mendengar semua penjelasan anaknya, ketua Huang terlihat sedikit meragukan penjelasan itu. 보변 눈에도 그렇게 보여? 네? 우리 태용이 Setelah menjelaskan hal itu kepada ketua Huang, Lee Sung Chon kembali lagi melihat kondisi ayahnya. Dari kejauhan dia melihat perdebatan keluarganya sebab ayah mereka tak kompeten dalam urusan pekerjaan. Sebab dari dulu ayahnya hanya seorang yang fokus dalam menggambar webtoon-webtoonnya. Dan dia tak memiliki pengalaman bekerja berat seperti itu. Hingga tak lama, ayahnya kemudian menjulurkan tangannya seolah mengisyaratkan ayahnya ingin mengatakan sesuatu. Lee Sung Chon pun langsung berjalan ke sana dan tak memperdulikan keluarganya yang melihat tindakannya saat ini sangatlah aneh. Sebab dia sekarang bukanlah bagian dari keluarga itu. Ayahnya lalu berkata bahwa dia meminta maaf kepada Lee Sung Chon disertai dengan darah yang keluar. Dan kondisi ayahnya pun semakin kritis. Lee Sung Chon yang melihat itu lalu berlari sambil berkata kalau ini adalah hukuman dari langit karena telah meninggalkan keluarganya untuk menjadi kaya. Di momen ini Lee Sung Chon merasa menyesal telah melakukan pertukaran dengan sendok emas ajaib. Dan sekarang keinginannya hanya satu, yaitu dia ingin ayahnya sehat kembali. Dan ia tak mau lagi menjadi Huang Taeyong si anak kaya raya kalau dengan itu ayahnya yang harus menanggung akibatnya. Dia kemudian pergi ke rumah mewahnya dan langsung mengambil sendok emas ajaib miliknya untuk dibawa ke si nenek penjual barang antik agar dirinya bisa kembali ke kehidupannya yang dulu. Karena menurutnya hal itulah yang bisa menyelamatkan ayahnya.
Dengan tergesa-gesa, Lee Sung Chon berusaha secepatnya sampai ke tempat si nenek. Karena waktu bertukar tempat hanya tersisa sampai matahari terbit. Akan tetapi, tiba-tiba si goblok Juntai datang yang langsung mencegahnya pergi dan tanpa ujug-ujug langsung menyiksa Lee Sung Chon. Merasa waktunya tak banyak, Sung Chon dengan sekuat tenaga berusaha lari dan tak meladeni si Juntai paman tirinya yang pika ijideun. Dengan berlari secepatnya, Sung Chon pergi ke tempat si nenek berjualan barang antik untuk mengembalikan kehidupannya seperti dulu. Tapi sayang beribu sayang, saat sampai di sana, Lee Sung Chon tak menemukan si nenek itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Kakak Lee Sung Chon terlihat pulang untuk menyiapkan makanan. Sebab ibunya dan juga adiknya sedang menjaga ayahnya. Saat kakaknya masuk ke dalam rumah, dia dikejutkan dengan seorang pria yang sedang makan. Dan ternyata itu adalah Huang Taeyong alias Lee Sung Chon. Sang kakak menanyakan kenapa Huang Taeyong berada di rumah mereka. Namun Taeyong alias Lee Sung Chon mengabaikan apa yang dikatakan kakaknya dan terus memakan nasi. Hingga tiba-tiba sang kakak yang awalnya memanggil Lee Sung Chon dengan sebutan Huang Taeyong, sekarang ia memanggilnya dengan sebutan Sung Chon. Dan itu menandakan kalau Sung Chon telah kembali ke kehidupannya yang dulu. Dengan sangat senang sambil menangis, Sung Chon pun langsung memeluk erat kakaknya. Sementara itu, Taeyong yang sedang berada di sebuah pasar karena dia ingin membelikan ibunya sebuah kaos kaki, dia pun langsung terheran-heran sebab kenapa dirinya berada di lingkungan kumuh. Dan itu menandakan kalau Huang Taeyong pun sudah kembali ke kehidupannya sebagai anak orang kaya dari grup Dosin. Akan tetapi, dia masih merasakan dengan samar-samar ingatannya saat menjadi Lee Sung Chon. Lee Sung Chon yang sudah kembali ke kehidupan lamanya lalu bergegas mengunjungi rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Tanpa ragu, Sung Chon yang merindukan sosok ibu tercintanya langsung memeluk ibunya dengan erat. Dan ia pun meminta maaf atas apa yang terjadi. Dan tak lama, ayahnya yang sedang terbaring pun langsung siuman. Disertai dengan kedatangan sang kakak, hingga pada akhirnya keluarga kecil Lee Sung Chon bersatu kembali disertai tangisan mereka. Scene lalu sedikit flashback. Kenapa Lee Sung Chon bisa kembali ke kehidupannya walaupun dia tidak bertemu dengan si nenek tepat waktu. Ternyata saat Sung Chon sudah putus asa karena waktunya sudah habis dan tak bertemu dengan si nenek, dia kemudian berteriak memanggil si nenek seperti orang gila. Dan tak lama si nenek pun datang dan mengetahui maksud Sung Chon menemuinya. Si nenek itu lalu mengambil sendok emas ajaib milik Sung Chon. Lalu menyuruh Sung Chon untuk makan satu kali saja di rumahnya yang dulu dengan sendok emas itu, maka pertukarannya akan menjadi batal. Sementara itu, Taeyong yang sudah kembali ke kehidupannya sebagai anak orang kaya masih merasakan samar-samar ingatannya sebagai Lee Sung Chon. Karena kebiasaannya dulu saat menjadi Lee Sung Chon, setiap pagi dia dibangunkan oleh ibunya dengan rasa kasih sayang. Dan selalu diberitahu menu makanan yang walaupun sederhana tapi selalu ditunggu oleh Taeyong. Namun kini di kehidupan aslinya, hal itu tak bisa ia rasakan seperti saat ia makan di keluarga Lee Sung Chon. Si ibu tirinya malah menyuruhnya untuk terus belajar dan si Juntai si goblok malah berkata jangan selalu membantu keluarga miskin Lee Sung Chon karena mereka pasti akan memanfaatkan Taeyong. Sontak saja Taeyong yang mendengar itu langsung emosi dan berkata kalau menjadi miskin bukanlah sebuah dosa. Dan tentu saja tindakan Taeyong membela orang miskin sangat dibenci oleh ayahnya Ketua Huang. Hingga dengan tatapan Ketua Huang saja, Taeyong langsung ngagibrig atau bergetar ketakutan. Dan kayak bukan orang tua wae, iya si Ketua Huang mah ih. Sesudah itu saat Taeyong yang akan berangkat sekolah, tanpa ujug-ujug si goblok Juntai langsung memiting Taeyong. Tak seperti Sung Chon yang selalu melawan, Taeyong malah terlihat sangat takut dengan paman tirinya. Dan Taeyong hanya memohon untuk melepaskannya. Untung saja asisten pribadinya datang dan mau tak mau si goblok Juntai pun melepaskan pitingannya. Akan tetapi saat sedang lengah, si Juntai mencoba meninju asisten pribadi Taeyong. Namun dengan kemampuan gelutnya dengan mudah pukulan itu berhasil ditepis. Kita pun akhirnya mengetahui kenapa asisten pribadi Taeyong ini sangat jago dalam bidang pergelutan. Karena ternyata dulunya dia adalah mantan agen khusus Korea.
Sin kemudian beralih kepada Sungchon yang sedang menemani ayahnya di rumah sakit. Dia kemudian terbangun dan melihat di sampingnya ada beberapa makanan serta buah-buahan. Namun entah siapa yang menaruhnya. Sungchon lalu melihat sebuah buku. Dan ternyata itu semua dibawakan oleh si Neneng Juhe. Sungchon kemudian membaca sebuah surat dari si Neneng Juhe yang isinya sangat menenangkan hari-harinya yang sedang kelabu. Anjay. 위로와 격려는 줄 수 있을 거야. Bak orang yang sedang kasmaran, dengan cepat Sungchon lalu mengejar Juhe. Dan tanpa ada keraguan, Sungchon kemudian memeluk Juhe dan berterima kasih dengan apa yang telah Juhe berikan. Karena itu sangat berarti baginya. Akan tetapi dunia tak seindah yang Sungchon bayangkan. Sebab baru saja dia senang karena si Neneng Juhe yang begitu perhatian. Tiba-tiba mandor tempat ayahnya bekerja datang. Lalu mandor tersebut meminta ganti rugi. Sebab mobilnya hancur karena ayahnya Sungchon yang terjatuh saat bekerja dan menimpa mobilnya. Bukannya bertanggung jawab, si mandor ini malah meminta ganti rugi kerusakan mobil sebesar 100 juta won. Sin kemudian berganti kepada Oh Hyojin. Dia lalu mencoba memastikan apakah Lee Sungchon dan Taeyong sudah bertukar tempat kembali. Karena menurut perhitungannya sudah 1 bulan sejak mereka bertukar tempat. Untuk membuktikan itu, Oh Hyojin lalu menghampiri Taeyong yang kebetulan ada di hadapannya. Dan benar saja, sikap Taeyong jauh berbeda. Membuat Oh Hyojin menyimpulkan bahwa Sungchon dan Taeyong sudah kembali bertukar tempat. Di dalam kelas, kedua teman Sungchon lalu menerima sebuah telepon dari Sungchon, di mana Sungchon ingin meminjam uang sebesar 100 juta won untuk mengganti mobil mandor yang hancur. Dan karena itu, Juhe mengetahui kalau Sungchon sedang dalam masalah. Di sisi lain, ibu Sungchon lalu mencoba mendatangi si mandor untuk meminta keringanan. Akan tetapi bukannya mendapat keringanan, si ibu malah mendapatkan hinaan yang membuatnya menangis. Hingga si ibu melihat sebuah kertas pamflet ikan tentang penjualan organ ginjal dan liver. Sementara itu, Sungchon yang mendapat kabar bahwa si mandor tak mau meringankan biaya perbaikan mobilnya. Lalu ia berpikir bagaimana dirinya bisa membayar uang itu. Dia lalu melihat jam tangan yang dipakainya. Dan ia pun teringat bahwa jam tangan itu adalah milik Taeyong saat pertukaran dulu. Dan pasti harganya sangat mahal. Dengan cepat, Sungchon pergi ke penjual jam tangan mewah untuk menjual jam tangan yang dipakainya. Akan tetapi ternyata jam itu adalah palsu. Bahkan karena itu Sungchon akan dilaporkan ke polisi. Untung saja dengan berbagai alasan hal itu tak jadi dilakukan. Dan ternyata itu adalah ulah si goblok Juntae yang selalu menukarkan jam tangan milik Taeyong dengan jam tangan yang palsu. Saat berjalan, Sungchon pun berpikir apakah keputusannya kembali ke kehidupannya adalah benar? Keesokan paginya dia melihat ibunya yang sedang menelpon seseorang. Dan saat mendekat, Sungchon mendengar bahwa ibunya akan menjual organ ginjal dan liver miliknya untuk membayar ganti rugi kepada si mandor. Tentu saja hal itu membuat Sungchon marah dan menyuruh ibunya tak melakukan hal itu. Tapi ibunya beralasan bahwa tak ada lagi yang bisa ibunya lakukan untuk mencari uang selain dengan cara itu. Sungchon yang mendengar itu hanya bisa menangis dan bergegas pergi. Ternyata dia menemui ketua Huang. Saat bertemu, Sungchon kemudian mengatakan tujuannya menemui ketua Huang, yaitu untuk meminjam uang sebesar 100 juta won. Dan dirinya lah yang menjadi jaminannya. Akan tetapi ketua Huang yang sangat introvert dalam hal duit, dia meyakini kalau jaminan yang diberikan Sungchon sangat latas banding. Terlebih lagi kemiskinan keluarganya adalah nilai minus. Dan karena itu tak seorang pun yang akan menginvestasikan uang mereka pada orang seperti Sungchon. Di sisi lain, Juhe yang meminta uang kepada ayahnya untuk membantu Sungchon langsung ditolak. Akan tetapi dengan rasa sayangnya kepada Sungchon, dia kemudian menjual beberapa tas mewah miliknya.
Saat Yuhei akan memberikan hasil penjualan tas itu kepada Sungchon, tiba-tiba dia melihat Oh Hyojin yang mendatangi Sungchon dan memberikan cek senilai 100 juta won. Sungchon yang sedang kebingungan mencari uang tentu saja merasa terbantu dengan pinjaman yang diberikan oleh ayahnya Oh Hyojin. Tapi dari kejauhan, Yuhei merasa sedikit kecewa karena yang membantu Sungchon adalah gadis lain. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Kini terlihat Sungchon yang kembali menjalani aktivitasnya dengan bekerja pada waktu. Dan ia pun tak sempat mendatangi pesta kecil yang diadakan oleh teman-teman sekolahnya. Saat mereka pulang, Yuhei merasa senang melihat Sungchon yang datang. Tapi ternyata kedatangan Sungchon adalah karena telepon dari Oh Hyojin yang memintanya untuk dijemput. Dan tentu saja itu membuat Yuhei sangat sedih. Tapi hal itu tak bisa dihindari oleh Sungchon karena dia memiliki hutang kepada ayahnya Oh Hyojin. Dan ternyata semua keluarga Sungchon sekarang seperti dijadikan budak oleh ayahnya Oh Hyojin. Walaupun hal itu sangat memilukan untuk Sungchon, namun tak ada pilihan lagi. Terlebih sekarang Sungchon dan keluarganya tinggal di rumah Oh Hyojin. Oh Hyojin pun seperti memanfaatkan Sungchon. Dia selalu menyuruh Sungchon untuk menemaninya kemanapun. Bahkan ketika Oh Hyojin ingin mengucapkan selamat kepada ibu tirinya Taeyong, Sungchon pun mau tak mau harus menemaninya ke rumah Taeyong yang di sana ternyata ada Yuhei. Saat Yuhei dan juga Oh Hyojin berbincang dengan ibu tirinya Taeyong, si ibu tirinya berkata kalau Oh Hyojin datang dengan seorang teman yang tak cocok dengannya. Oh Hyojin pun berkata kalau dirinya tak menganggap Sungchon temannya, melainkan hanya seorang porter atau penjaga pintu saja. Tentu saja Yuhei yang mendengar itu sangat marah. Dan saat ibu tirinya Taeyong pergi, Yuhei pun berkata kalau Oh Hyojin jangan berkata tentang Sungchon seperti itu. Karena dahulu kepribadian Oh Hyojin sangatlah baik yang selalu menghormati orang lain. Seperti perlakuannya kepada Jang Nara teman mereka. Mendengar itu, Oh Hyojin seperti tersinggung. Lalu ia pun berkata kepada Yuhei untuk segera sadar. Sebab Sungchon yang dibelanya tak punya rasa malu dan harga diri jika menyangkut soal uang. Karena Sungchon dan semua keluarganya sekarang tinggal di rumahnya. Dan hal itu tak diberitahukan kepada Yuhei oleh Sungchon. Sungchon yang mendengar itu lalu menghampiri Yuhei dan berkata bahwa apa yang dikatakan Oh Hyojin semuanya benar. Bahwa kini semua keluarganya tinggal di rumah Oh Hyojin seperti tak punya rasa malu setelah meminjam uang kepada mereka. Namun Sungchon tak memberitahukan hal itu kepada Yuhei sebab dia tak ingin memperlihatkan sisi dirinya yang menyedihkan karena dia sangat menyukai Yuhei. Mendengar semua itu, semua orang yang berada di sana terkejut. Lalu Sungchon pun pergi dari sana. Tak lama Yuhei pun menyusul. Hingga pada akhirnya mereka pun berpelukan dan resmi berpacaran. 너 그래서 나한테 연락 안 했던 거야? 내가 얼마나 속상했는지 알아, 이 바보야? 네가 너무 보고 싶었는데 좋아해, 승천아. 나 이 말 너무너무 하고 싶었어. Setelah itu Oh Hyojin meminta Sungchon untuk menemuinya di sebuah danau. Di sana Oh Hyojin lalu berkata alasannya mendekati Sungchon bahwa dia mengetahui tentang senok emas ajaib. Yang tentu saja mendengar itu Sungchon langsung kaget dan terkejut. Sungchon pun akhirnya mengerti siapa orang misterius yang melaporkan kejadian di Sungai Han saat ia dan Taeyong bertengkar. Dan juga orang misterius yang memberinya pesan saat dirinya masih menjadi Hwang Taeyong. Dan ternyata semua itu adalah Oh Hyojin. Oh Hyojin pun kemudian bertanya kepada Sungchon apakah Sungchon mau kembali lagi menjadi Taeyong. Sungchon pun menjawab bahwa dia tidak mau menjadi Taeyong lagi. Karena sekarang keluarganya dan Yuhei sudah cukup baginya. Mendengar itu, Oh Hyojin lalu mengambil senok emas yang ia bawa lalu membuangnya ke danau. Melihat itu, Sungchon langsung marah atas tindakan Oh Hyojin yang melempar senok emas miliknya. Dan itu mengisyaratkan kalau dirinya masih ragu dengan pilihannya. Apakah ia akan tetap menjadi Lee Sungchon si anak miskin dengan limpahan kasih sayang dari keluarganya atau menjadi Hwang Taeyong si anak paling kaya raya?
Namun ternyata si Oh Yojin hanya membuang sendok emas yang palsu. Dan sendok emas yang asli milik Sungchon berada di kamarnya. Dan ternyata tujuan Oh Yojin melakukan itu hanya untuk menguji Sungchon. Kini Oh Yojin pun mengetahui bahwa dalam hati Sungchon, dia masih ingin menjadi Hwang Taeyong. Oh Yojin pun berkata agar Sungchon kembali menjadi Hwang Taeyong. Dan Oh Yojin akan memihaknya setelah itu. Dan Oh Yojin pun berniat akan menikahi Taeyong serta menjadi pemilik grup Dosin. Mendengar itu Sungchon merasa terkejut dengan kegilaan Oh Yojin. Di tempat berbeda, lebih tepatnya di rumah Oh Yojin, Juhe dan juga Hwang Taeyong datang ke sana. Dan mereka pun melihat keluarga Sungchon yang menjadi pelayan di sana. Taeyong kali ini sedikit membantu keluarga Sungchon dengan mengancam ayah Oh Yojin. Taeyong pun berkata kepada ayah Oh Yojin bahwa dia tidak bisa melakukan tindakan semena-mena kepada keluarga Sungchon hanya karena mereka memiliki hutang sebesar 100 juta won. Bahkan saat pulang, Taeyong pun merasakan kemarahan yang dia pun tak mengerti ketika melihat ibu Sungchon bekerja seperti itu. Setelah itu diceritakan keluarga Juhe yang akan mengalami kebangkrutan karena kesalahan yang dibuat oleh kakaknya. Untuk itu ayah Juhe terlihat mengunjungi ketua Hwang agar grup Dosin tak menarik kembali uang yang akan diinvestasikan kepada UBSTP perusahaannya. Akan tetapi ketua Hwang yang sangat introvert masalah duit, dengan kejamnya ia berkata tak akan lagi membantu ayahnya Juhe. Walaupun kita tahu bahwa mereka adalah calon besan. Merasa dirinya dihianati, ayah Juhe kemudian mengancam ketua Hwang akan membeberkan kejadian 6 tahun yang lalu yang dilakukan oleh Hwang Taeyong. Apakah itu? Tentunya masih menjadi misteri. Keesokan harinya Sungchon yang masih tinggal di rumah Oh Yojin kemudian mencari kesempatan untuk menemukan sendok emas miliknya yang disembunyikan oleh Oh Yojin di kamarnya. Saat Oh Yojin pergi bersama ayahnya, Sungchon lalu masuk ke kamar Oh Yojin dan mencari sendok emas itu. Namun tiba-tiba ternyata Oh Yojin mengetahui niat dari Sungchon. Setelah itu, tampak Sungchon yang akan melakukan kencan pertamanya bersama Juhe setelah mereka resmi berpacaran. Dan adegan ini sengaja saya skip karena akan membuat hasrat-hasrat kejombloan Anda dan saya bergetar. Saat berada di gereja, Sungchon berkata kalau dia sudah tahu bahwa keluarga Juhe sedang mengalami kesusahan. Dan Sungchon berjanji akan berada di samping Juhe apapun yang terjadi. Mendengar itu membuat Neneng Juhe merasa beruntung memiliki Sungchon. Ketika malam, keluarga Sungchon terus memikirkan bagaimana caranya membayar hutang kepada ayahnya Oh Yojin. Sebab waktu yang tersisa hanyalah 10 hari lagi dari waktu yang telah dijanjikan. Dan dari hasil deposit rumah mereka dahulu, mereka memiliki 30 juta won dan kurang 70 juta lagi. Mereka pun harus mencari uang sebanyak 70 juta won itu selama 10 hari. Tapi walaupun itu bisa mereka lakukan, masalah lain akan muncul. Sebab sekarang mereka tak memiliki tempat tinggal lagi. Akan tetapi ayah dan ibu mereka berkata kalau itu akan menjadi urusan mereka. Untuk itu Sungchon bersama kakaknya mulai mengumpulkan uang agar hutangnya bisa lunas dalam waktu 10 hari ke depan. Walaupun itu sangat mustahil kalau mengandalkan hasil dari kerja mereka. Karena tak ada jalan yang mudah, Sungchon dengan modal yang telah dikumpulkannya bersama kakaknya kemudian melakukan perdagangan saham online atau lebih tepatnya dikenal sebagai istilah trading tapi bukan binomo. Sementara itu, Taeyong yang mengetahui pertunangannya bersama Juhe telah dibatalkan kemudian mendatangi bapaknya. Dia menanyakan kenapa ayahnya membatalkan pertunangan itu. Namun jawaban dari ayahnya sangatlah membagongkan. Ayahnya atau ketua Hwang berkata kalau pertunangan dengan Juhe dipertahankan, maka keuntungan yang didapat hanyalah 5 triliun won. Sedangkan kerugian yang akan dia dapat adalah 8 triliun won. Dengan sangat emosi, Taeyong pun berkata apakah hanya uang tolak ukur bagi bapaknya.
Taeyong kemudian berkata lagi bahwa dia tak akan melepaskan Juhe apapun yang terjadi, sebab Juhe adalah penyelamat hidupnya. Di sisi lain, Ibu Sungchon kemudian pergi menemui bapaknya si Oh Hyojin untuk meminta waktu agar pembayaran hutang mereka bisa diundur. Tapi si bapak Oh Hyojin malah bersikap kurang ajar kepada Ibu Sungchon. Dan ternyata selama ini si bapak Oh Hyojin diam-diam menyukai ibunya Sungchon. Dan bapak Oh Hyojin berjanji akan melunaskan hutang-hutang mereka dan akan memberikan sebuah apartemen kalau si Ibu Sungchon mau dengannya. Tentu saja si ibu langsung menolak hal itu dan pergi secepatnya. Sementara itu Sungchon yang sedang bersama kedua temannya lalu melihat hasil dari tradingnya. Dan dia sudah mendapatkan keuntungan sekitar 120%. Tapi Sungchon berkata bahwa perjalanannya masih panjang. Salah satu temannya pun berkata investasi yang dilakukan Sungchon sangatlah beresiko. Sebab kemungkinan kenaikan dan penurunannya bisa tiba-tiba. Tapi Sungchon mengabaikan hal itu karena desakan untuk secepatnya membayar hutang kepada ayahnya Oh Hyojin. Saat malam tiba, Sungchon kemudian mengunjungi rumah sahabatnya Jinsok. Dan dia pun memberikan sebuah minuman sebagai bentuk penghargaan. Akan tetapi tiba-tiba dia dikejutkan dengan seorang tunawisma atau gelandangan yang kalau saya lihat-lihat dia adalah tunawisma yang mencari si nenek untuk meminta sendok emas ajaib lagi. Saat pulang, Sungchon melihat ayahnya Oh Hyojin yang sedang berbincang dengan ibunya. Saat mendekat, Sungchon mendengar kalau ayahnya Oh Hyojin merendahkan ibunya karena tak mau melayani keinginannya untuk melakukan tindakan bercocok tanam. Anak mana yang melihat ibunya diperlakukan seperti itu tak marah. Sungchon dengan penuh nafsu berniat menghajar ayahnya Oh Hyojin. Akan tetapi Oh Hyojin datang dan mencegah Sungchon melakukan hal itu. Sebab kalau itu dilakukan maka masalah Sungchon akan semakin bertambah. Dan Oh Hyojin pun berkata jika Sungchon menyayangi ibunya maka anggap saja dia tak mengetahui dan tak mendengar percakapan antara ibunya dan ayahnya. Setelah dipikirkan lagi, Sungchon pun memilih untuk diam. Karena dengan keadaannya sekarang, kalau dia melakukan tindakan kekerasan akan semakin memperburuk keadaan. Untuk sejenak, Sungchon melupakan masalah. Sungchon pun menghibur dirinya dengan meminum soju. Dan Sungchon berpikir, kenapa saat dia menjadi Taeyong hanya membawa jam tangan dan itu pun palsu. Dia pun berhayal, andaikan saja saat ini ia adalah Hwang Taeyong. Dan tiba-tiba di dalam pikirannya muncullah si nenek yang menggoda Sungchon apakah dirinya mau menggunakan sendok emas lagi. Sementara itu, Taeyong sekarang penasaran dengan kejadian insiden di Amerika. Karena sedikit demi sedikit ingatan tentang itu mulai kembali. Tapi saat dia mencari tahu hal itu di internet, semua berita tentang itu sudah diblokir. Akan tetapi asisten pribadinya berkata kalau mungkin saja ibu tirinya masih menyimpan berita tentang kejadian itu di kamarnya. Taeyong dan asistennya pun berusaha mencari informasi tentang insiden itu di kamar ibu tirinya saat ibu tirinya pergi. Dan ketika pagi, kesialan pun kembali menimpa Sungchon sebab investasi perdagangan online yang dia lakukan mengalami kegagalan. Dan itu menyebabkan semua modalnya habis. Kini Sungchon pun semakin kebingungan sebab itu adalah modal terakhir yang ia kumpulkan selama ini ditambah pinjaman yang kakaknya lakukan. Merasa tak ada jalan lagi, sambil hujan-hujanan, Sungchon kemudian menemui Oh Hyojin yang sedang bersama teman-temannya untuk meminta kembali sendok emas miliknya. Melihat keputusasaan dari Sungchon, Oh Hyojin menyuruh Sungchon untuk berlutut jika ia ingin sendok emas miliknya kembali. Tapi Shin kemudian berpindah kepada Taeyong. Setelah berhasil mencari informasi tentang kejadian di Amerika dari kamar ibunya, terkuak sebuah petunjuk bahwa orang yang mengetahui kejadian itu adalah reporter Lee Chung Seng yang bekerja di UBS TV milik ayahnya Juhe. Taeyong pun pergi ke rumah ayahnya Juhe. Taeyong lalu mengatakan tujuan datang ke sana. Dan benar
bahwa ayahnya Juhe mengetahui kejadian itu dan dia pun berkata bahwa dahulu ayahnya Taeyong menyuruhnya untuk menutupi insiden penembakan yang menewaskan beberapa siswa di Amerika. Taeyong berkata bahwa saat kejadian tragis itu yang diberitakan tersangka utamanya bernama Jimmy. Namun saat Taeyong mengingat kembali kejadian itu, Taeyong menyadari kalau Jimmy pun mati di sana. Sehingga tak mungkin Jimmy lah pelakunya. Seolah ingin membalas perlakuan keluarga Dosin padanya, ayah Juhe langsung berkata kalau pembunuh sebenarnya adalah Taeyong. Mendengar itu, Taeyong langsung bergetar dan Taeyong pun lalu pergi dari sana. Akan tetapi ayahnya Juhe mencoba mencegah Taeyong. Namun Taeyong yang sudah kapalang nafsu lalu membanting ayahnya Juhe. Dan tak apa lagi yang terjadi selanjutnya karena adegan berpindah kembali ke tempat Sungcheon yang sedang bersama Juhe di gereja. Sungcheon kali ini seperti berpamitan kepada Juhe. Karena untuk sekali lagi dia berniat akan menjadi Hwang Taeyong. Namun tak seperti kemarin yang bisa bertukar tempat dalam waktu 1 bulan. Kali ini Sungcheon akan menjadi Hwang Taeyong cukup lama. Karena peraturan sendok emas ajaib yang memiliki 3 kesempatan untuk bertukar tempat kembali dengan kehidupan asli mereka. Dan kalau kalian lupa apa itu peraturannya, saya akan ulangi kembali. Kesempatan pertama yaitu 1 bulan setelah pertukaran. Kesempatan kedua yaitu 1 tahun setelah pertukaran. Dan kesempatan yang terakhir yaitu 10 tahun setelah pertukaran. Di momen ini sambil berdoa di dekat Juhe, Sungcheon berharap agar Juhe tetap mengenali dan menyukainya andaikan nanti ia muncul sebagai orang yang berbeda. Dan setelah itu mereka pun berciuman. 전혀 다른 모습이더라도 그리고 그게 소원이라면 Lanjut, setelah itu Juhe pun pulang ke rumahnya. Namun ada sedikit keanehan di sana. Sebab semua lampu yang ada di rumahnya padam. Dan saat ia berjalan menggunakan senter dari handphonenya, Juhe terkejut melihat banyak sekali darah. Dan ia pun melihat ayahnya yang sudah tergeletak dan tak bernyawa. Kemudian adegan pun berpindah ke rumah Taeyong. Taeyong terlihat baru bangun tidur dan melihat ayahnya berada di sana. Taeyong berkata bahwa dia bermimpi ayahnya Juhe meninggal. Namun ayahnya si ketua Hwang berkata kalau ayah Juhe memang benar-benar sudah meninggal. Mendengar itu, Taeyong lalu mengingat kejadian kemarin saat dia menemui ayahnya Juhe. Dan dia bertanya kepada ayahnya apakah dirinya lah yang telah membunuh ayahnya Juhe. Ayahnya berkata tak mungkin Taeyong melakukan itu. Sebab kemarin dia pulang dengan keadaan mabuk. Lalu ayahnya berpesan agar jangan membicarakan bahwa Taeyong pernah bertemu dengan ayahnya Juhe kepada siapapun. Taeyong pun kemudian berlari ke rumahnya Juhe dan di sana sudah banyak sekali polisi dan juga wartawan. Namun tiba-tiba gangguan panik Taeyong kembali muncul yang membuatnya berlarian ke sana kemari sampai hampir tertabrak oleh sebuah mobil. Untung saja Oh Yojin menyelamatkan Taeyong. Sementara itu terlihat Sungcheon yang sedang dikejar oleh penjaga rumah Taeyong sebab dia menerobos rumah itu dan ternyata tujuan Sungcheon tak lain adalah agar dirinya bisa makan di sana. Saat asisten pribadi Taeyong mencoba menghentikan Sungcheon, tiba-tiba keajaiban kembali muncul tatkala Sungcheon berhasil memakan makanan yang berada di sana. Sang asisten pun berkata kepada Sungcheon dengan sebutan Taeyong. Dan itu menandakan bahwa Sungcheon telah berhasil bertukar tempat kembali. Namun sayang beribu sayang, video kembali harus bersambung teman-teman. Terima kasih sudah menonton video yang saya suguhkan. Semoga kalian terhibur. Kami segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang pastinya akan semakin seru. Bye-bye.